Kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur. Setiap kali kami lagi setiap kali kami lagi ada Tuhan, semua karena Kau Tuhan. Bapa terima kasih. Kita disyukurkan. Oh, bersyukur Bapa. Kami kasih setiamu di dalam
Dari tulus ada bahwa kemuliaan hanya baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami bersyukur pada sore hari ini menjelang malam hari ini ya Tuhan. Bahwa kami masih bisa bernapas, kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk bersyukur, untuk memuji Engkau, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bicaralah pada saat ini, jamalah hati kami, jamalah jiwa kami, jamalah roh kami, supaya kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami dapat bertumbuh 100 kali lipat. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua, kuduskan tempat ini, urapi kami ya Tuhan. Biarlah pikiran kami, jiwa kami, roh kami hanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati, setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengambil firman-Mu,
mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami. Saat ini kami bersatu hati, kami ikat kuasanya, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bentengi kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berperanglah ya Tuhan melawan setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Maria yang memberikan saya waktu cuman hanya 15 menit ya. Mari kita membuka firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 8. Dan kita akan membacakan enggak semuanya ya supaya kita bisa mengejar waktu. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bayangkan saudara, itu sudah firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu ya ada waktunya. Untuk apapun ada masanya. Untuk apapun di dunia ini. Coba bayangkan, coba kita melihat lagi yang ayat berikutnya. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu perang, dan ada waktu damai. Puji nama Tuhan. Ini saya ambil hanya sebagian. Terlalu banyak sekali ada waktunya. Nah, saat ini kita telah melewati tahun 2023. Biarlah tahun 2023 yang lalu, apa yang kita rasakan? Waktu-waktu yang tahun 2023, kita merasakan waktu kita tahun lalu itu merasa waktu yang sangat kelam. Atau sangat menyedihkan. Atau sangat membuat kita takut, cemas. Ya, tapi ingat saudara, semua itu ada waktunya, ada masanya. Saudara, karena kita percaya firman Tuhan ini, ya, jadi kita nggak usah takut. Percaya saja akan kebenaran firman ini. Kalau masa kayak tadi Ibu Maria telah sangat berkaitan ya, masa-masa Ibu Ineke, dia masa-masa menyedihkan bagi dia karena HP-nya hilang. Tapi ada waktunya, ada masanya. Dia merasa terima berkat dengan sukacita. Pas 2024 dia merasakan sukacita yang luar biasa. Ya, tapi kalau kita lihat itu 2023 ada waktunya, ada masanya. Masa apa yang kita rasakan? Apakah kita merasakan waktu masa yang tahun lalu kayak kesaksian Ibu Ros mengatakan waktu masa-masa yang berat. Ya, enggak Ibu Ros saja, saya juga, semua kita pasti pernah mengalami hal-hal bagi kita itu sangat berat. Kalau saya terus terang, tahun 2023 adalah hal yang menyedihkan dan sangat berat sekali menurut saya. Karena saya merasa seakan-akan saya jatuh ke dalam jurang yang gelap atau ke dalam sumur yang gelap, ya, tidak ada orang yang menolong. Tidak ada orang menolong. Tuhan tolong saya. Tak ada yang mendengar jeritan saya. Tapi hanya Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan angkat. Saya percaya di tahun 2023 hal yang berat. Tapi di tahun 2024 ini hal-hal yang Tuhan sudah angkat saya, saudara. Tuhan angkat saya dari itu. Tar ada titik cahaya terang. Ada cahaya. Kan gelap. Ada cahaya. Tuhan katakan, bersihkan. Ternyata di dalam itu ada lumpur, bukan air, lumpur. Sehingga ketika saya di atas, Tuhan katakan bersihkan. Bersihkan tubuhmu. Artinya semua tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita bersihkan jiwa, kita bersihkan tubuh kita, kita bersihkan hati kita. Alkitab bilang apa? Buanglah segala kebencian. Buanglah segala kemarahan. Buanglah segala pertikaian.
Saudara, menurut saya tahun 2023 adalah berat karena di mana orang tua mertua saya meninggal, di mana abang saya yang baik menurut saya dalam keluarga saya meninggal, di mana saya tertipu 20 juta, di mana saya merasa saya terjebak dengan utang online, itu menurut saya berat gitu ya. Saya pinjam ke sana ke sini cuman nggak dikasih, tapi puji Tuhan ada berkat. Ditawan, kenapa saya bilang titik terang? Saya minjam uang gak bisa gitu ya dengan orang, tapi ada berkat Tuhan dikasih. Ini anak saya nggak mau pinjamin, kasih uang 5 juta saudara. Ya puji Tuhan, nggak nyangka-nyangka ada kasih kakak saya, ini anak 500 gitu ya. Menurut saya itu luar biasa. Karena apa? Kalau kita benar-benar memasukin bagaimana caranya supaya kita buang semuanya masa lalu kita 2020 apa tahun-tahun lalu, kalau kita mau mengarahkan hati kita di tahun 2024 ini, mari coba kita pegang firman Tuhan. Saya pegang firman Tuhan itu. Apa firman Tuhan yang kita pegang, saudara? 1 Tesalonika 5 ya. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Apa Alkitab katakan? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini ayat firman Tuhan ini menurut saya luar biasa banget saudara. Ya Tuhan, saya awali di tanggal 1 itu ini saudara. Karena apa? Saya akan pegang ini. Tuhan 2024 ini saya akan pegang. Bagaimana saya bisa bersukacita? Ya, dikala saya jatuh di dalam jurang yang paling dalam, menurut saya bagaimana saya bisa bersukacita? Saya bisa bersukacita saudara karena apa? Karena tetaplah berdoa. Saudara, bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam segala hal? Dikala saya benar-benar hancur hati saya, sakit hati saya, sedih, semua yang saya rasakan, saya bisa bersyukur-syukur karena apa saudara? Karena tetaplah berdoa. Jadi 3 ayat ini membuat saya luar biasa. Dikuatkan lagi. Saya bisa bersukacita dikala saya merasa jatuh ke dalam jurang yang gelap. Saya bisa bersukacita, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang kayak lalu itu saya katakan, kenapa saya itu sama sekali sudah uang saya tertipu buat kontrakan dipersiapkan 20 juta, ternyata gak ada saudara, orang berbulan-bulan kagak bayar. Akhirnya saya mau ngontrak kagak ada duit sama sekali. Yang saya sudah pernah saksikan saudara, karena apa? Akhirnya saya dapat rumah yang kosong yang gratis berapa bulan saya tempatin, banyak setannya saya tempatin sampai hancur. Baru kali ini saudara saya tidur tidak ada atapnya. Sampai si Pani bilang tuh, saksi si Pani katanya, "Mak, kita motor kok gini banget sih?" katanya. Karena dibongkar. Bayangkan rumahnya sudah mau roboh atapnya, kita bisa tidur, tapi kita bisa tidur nyenyak. Orang bilang depan itu banyak setannya, kok ibu berani? Di sebelahnya kayak hutan, tapi kita bersihkan, bisa menikmatin hidup. Karena apa? Bersyukur dalam segala hal. Karena apa? Karena tetaplah berdoa. Luar biasa saudara. Baru kali seumur umur saya, tapi itulah saya itu sudah saya merasa pada saat 2023 ini jatuh ke dalam gelap itu sama semua, campur aduk semuanya. Saya rasakan saudara. Benar saudara. Tapi saya bisa tidur dengan nyenyak walaupun saya merasakan sekeliling setan, tapi nggak mimpi-mimpi apa-apa karena kita sudah berdoa. Betul saudara? Kita bisa bersyukur Tuhan. Sampai suami saya tahu karena dia buka WA itu, "Kamu bodoh banget, kamu kasih segini uang." Saya dimarah-marah, saya diam, tenang. Bisa loh tenang. Bisa saya WA itu orang yang nggak maki-maki orang yang punya utang. Orang utang Tupperware segala macam, saya nggak bisa maki-maki, tenang. Karena saya pikir ya sudahlah, pasti Tuhan memberkatin saya dari mana saja. Betul saudara. Yang penting kita dalam hati itu, kata-kata itu mengampunin orang itu menurut saya luar biasa. Kata-kata bisa menerima kelemahan orang lain itu menurut saya itu luar biasa. Mengasihi orang itu yang nggak pantas untuk kita kasih itu memang luar biasa. Benar nggak? Kita berasa untuk boro-boro kita diperhadapkan dengan karakter kita yang berbeda, suami istri. Coba bayangkan suami kita, bayangkan dulu suami kita, bayangkan dulu istri kita, bayangkan dulu anak kita gimana. Bagaimana anak kita menjengkelkan atau membuat kita susah, tapi kita bisa menerima itu.
Semua kita bisa terima. Karena apa? Karena tetaplah berdoa. Kita bisa berdoa, kita bisa bersyukur, kita bisa bersukacita. Karena apa? Karena tetaplah berdoa. Itu kekuatan kita. Tadi Bu Ros mengatakan, kenapa dia bisa kuat berdiri? Karena apa? Karena doa. Kenapa Ibu Ineke bisa, saya rasa bisa terima berkat itu karena doa. Kenapa saya tiba-tiba Tuhan kasih ya nggak nyangka. Saya pinjam kok, aku nggak usah pinjam lah. Kamu nanti nggak enak hubungannya, bagus saya kasih aja. Saya nggak nyangka saudara, benar. Itu semua karena apa? Karena Tuhan. 20.000 pun saya dikasih. Kalau saya nggak punya duit, rasanya bahagia. Saya tahun lalu jarang tuh kakak saya seasih hidup tuh. Jarang saya, itu anak saya juga seasih hidup. Jarang saya di rumah masak. Karena krisis duit untuk belanja kagak ada. Tapi selalu kita makan daging. Makanan enak-enak, makanan kue-kue. Betul saudara, ada aja ngasih. Selain kakak saya ngasih, ada aja teman gereja, teman persekutuan. Berkat itu benar saja. Berkat bukan hanya uang, saya mengucap syukur saudara. Berkat dikasih kue sama Ibu Deka satu ini aja pun, Tuhan terima kasih. Aku nggak makan kue. Bayangkan, bisa saudara. Waktu kemarin Natalan di gereja, saya bisa jual kue itu, kakak saya saksinya tuh. Untungnya 1 juta, lumayan buat nambah utang online. Saya jual, saya seumur-umur nggak pernah jualan kue nastar, jual kue keju atau kue Natalan, nggak pernah. Tapi Tuhan kasih ide. Tuhan kasih ide. Kemarin saya pikir begini, dikala kita berdoa ada aja Tuhan kasih hikmat. Ada aja Tuhan kasih kita selain pada damai sejahtera, sukacita atau itu berkat. Tapi hikmat juga Tuhan kasih. Apa yang kita lakukan? Saya sedikit sekali pulang ngajar sore, tapi saya bisa bersawah, bisa berladang, menggali ladang, itu Tuhan kasih loh. Semua saya bisa. Puji Tuhan, saya bisa melakukan di tangan ini. Karena apa? Karena doa. Saya bisa bersawah, nanam cocok tanam. Saya bisa 1 meter 1 kali 1 mencangkul, nggak sakit loh saudara. Pulang dari pagi sampai malam saya bisa membersihkan, berladang, saya bisa itu semua karena apa? Menurut saya itu semua karena Tuhan saudara, karena Tuhan ya, karena Tuhan. Jadi apapun, kalau kita pada saat ini 2023, anggaplah itu tahun proses buat kita. Proses untuk apa? Bagaimana kita yang selama ini kurang berdoa, jadi kita lebih lagi berdoa. Bagaimana selama ini kita kurang untuk mengampunin, kita belajar untuk mengampunin orang. Bagaimana kita selama ini kurang untuk memberi, ya Tuhan proses kita untuk kita belajar untuk memberi. Bagaimana karakter kita jelek, suka marah-marah, kita belajar untuk kita lebih lagi proses hati kita dikikis. Kalau secara kita manusia sakit saudara, kalau proses Tuhan itu ya sakit. Bayangkanlah seperti pot bunga ini saudara. Coba lihat pot bunga ini. Tuhan itu di orang-orang yang membentuk plus gini, bagaimana dari tanah digini-giniin, sama kayak kita. Ternyata begitu proses Tuhan dalam kehidupan kita, karakter kita, sampai kapan kita diproses. Sampai kita mati kita akan diproses, bayangkan saudara. Makanya hamba Tuhan bilang pernah seperti ini, ya, kuliah yang paling tinggi adalah kuliah kesabaran. Karena katanya itu ujiannya mendadak. Praktek setiap hari, bayangkan, ujian mendadak, praktek setiap hari. Itu ujian kesabaran. Kalau enggak, aduh, betul saudara, saya rasakan seperti itu. Coba kita mengalami proses kayak Ibu Ros, anaknya itu luar biasa, sudah hampir berapa bulan itu dia anaknya nggak di tempat kasur, dia selalu nggak kemana-mana. Ayo Bu Ros, besok kita berdua pergi kemana-mana. Aduh, gimana ya anak saya? Coba dia belajar untuk sabar, ada karakter dia di proses. Sama anaknya si Johan, dia ada di proses dalam masalah itu, dia diproses bagaimana dia bisa lebih lagi mengasihi Tuhan, bertobat sampai dia mau menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu puji Tuhan, pasti ada. Makanya apa Alkitab berkata? Mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun yang kita hadapi masalah hari ini, ya. Kita memiliki beban berat. Apa bebanmu? Apa masalahmu? Ya, semua itu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ingat,
Alkitab bilang apa? Ada masanya. Ya, ada masa kita untuk menangis. Ada masanya kita untuk tertawa. Ada masanya kita untuk perang. Bayangkan perang. Tiba-tiba kita berperang sama suami istri. Ada masanya untuk kita damai. Sama keluarga perang. Tapi ada masanya. Semuanya ada masanya. Tergantung bagaimana kita menghadapi masa itu. Ya, apakah masa itu kita bisa bersuka cita? Itu yang penting. Apakah kita masa itu kita bersyukur senantiasa? Itu yang penting. Bukan apa-apa. Karena kita selama masih hidup di dunia ini, apa kita bilang? Kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, tapi damai sejahtera, kebenaran dan sukacita. Itu kalau kita mau hidup di dunia ini dengan kerajaan Allah itu ada. Itu 3 hal. Apa saudara? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Bukan masalah makanan. Saudara, bukan makanan Ibu Maria banyak makanan. Wow, bukan gitu. Bukan itu saudara, bukan. Tapi apa? Kebenaran. Adakah kebenaran dalam hidup kita? Sukacita, damai sejahtera. Bayangkan, ada setan sekeliling saya bisa tenang, damai sejahtera, tidur. Ini pertama loh saya nggak pernah itu saksi kakak saya tuh. Ada kakak kandung saya itu saksinya. Saya nggak pernah masak, tapi ada saya menikmati makan. Saya nggak minta sama orang. Saya nggak ada makan, saya nggak minta nak. Rumah kakak saya, kalau ada makanan nggak saya mau makan. Saya jarang tanya itu sendiri langsung. Tapi dia bilang, nah mau makanan nggak? Ini ada daging. Bukan dari dia saja ya, tapi dari ada aja yang ngasih, dari gereja, dari persekutuan, dari kita arisan ada. Limpah, makanya saya bosan makan daging. Coba bayangkan bosan makan daging. Itu luar biasa. Itu menurut saya itu suatu berkat yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena kita selalu berdoa. Karena kita selalu bersukacita. Karena kita selalu bersyukur dalam segala hal. Coba kita, Ibu Una ke pendeta, ada jemaatnya. Ibu Maria pendeta, ada jemaatnya. Siapa-siapa orang yang mengeluh tentang Ibu Maria, berarti dia belum pernah berdoa tentang Ibu Maria. Siapa yang mengeluh tentang suaminya atau istrinya kepada orang lain, berarti dia belum pernah berdoa tentang suaminya atau tentang istrinya. Karena apa? Kalau sudah berdoa, pasti tidak mengeluh lagi, mengucap syukur, bisa menerima. Coba buktikan. Tuhan terima kasih dengan Ibu Maria. Karena Ibu Maria ini aku belajar untuk mengampunin dia. Kemarin dia telah mengecewakan saya belajar untuk mengampuni Ibu Maria. Tuhan terima kasih. Dia telah menipu saya. Bu Deka telah menipu saya. Tapi saya bersyukur dengan aku belajar untuk menerima Ibu Enike apa adanya. Tuhan, saya telah dilecehkan atau diapain sama orang ini, tapi saya bisa bersukacita, bisa menerima dia. Karena apa? Karena saya sudah berdoa. Makanya 3 hal inilah yang harus kita terapkan. Bagaimana kita untuk menyambut tahun 2024 ini. Supaya apa? Kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Kita tetap bersukacita, kita tetap berdoa, kita tetap apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Hari ini ya Tuhan, Engkau menjamah satu persatu kami semua di tempat ini. Engkau melihat Tuhan keadaan mereka. Aku berdoa Engkau memberkati, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran, Engkau memberikan hikmat apa yang harus dia lakukan untuk mencapai 2024 ini Tuhan. Kami bisa hidup di tahun 2024 ini ya Tuhan, penuh dengan suatu berkat yang baru, kebenaran yang baru, damai sejahtera yang baru. Karena kerajaan Allah itu ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur pada saat malam hari ini, mengawali 2024 ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah mencapai, kami telah mendengarkan, kami telah melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah mulai hari ini Tuhan, Kau bangkitkan roh kami supaya kami selalu berdoa. Bangkitkan roh kami, bangkitkan jiwa kami, bangkitkan tubuh kami, bangkitkan pikiran kami supaya senantiasa kami berdoa, 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 berdoa. Api doamu ada di tempat ini ya Tuhan. Api doamu ada di tempat kehidupan kami. Bukan hanya kami, tapi keluarga kami, saudara kami, suami anak istri kami mengalami suatu perubahan ya Tuhan. Karena api doamu ya Tuhan, kami akan melihat suatu berkat yang baru, mujizat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyala-nyala dan layar